Melakukan pemeriksaan kondisi sistem proteksi kebakaran aktif atau pasif bangunan gedung. Outline, persiapan dan dokumentasi, pemeriksaan sistem proteksi pasif, pemeriksaan sistem proteksi aktif, uji, pemeliharaan, tindak lanjut dan pelaporan. Tujuan, memahami regulasi, standar teknis, dan prinsip kerja sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif sesuai Permen, SNI, dan standar internasional, melakukan pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran secara menyeluruh mencakup dokumentasi, inspeksi visual, uji fungsional, serta verifikasi keandalan instalasi dan peralatan, menganalisis hasil pemeriksaan dan mengelola tindak lanjut temuan, termasuk klasifikasi risiko, perbaikan, pelaporan hasil audit, dan pembaruan dokumen teknis, menjaga keberlanjutan keselamatan kebakaran melalui pemeliharaan berkala, pengujian serah terima, pelatihan petugas, serta simulasi evakuasi yang terencana dan terdokumentasi. Persiapan dan dokumentasi. Peraturan, standar, dan acuan teknis yang berlaku. Pemeriksaan sistem proteksi kebakaran harus mengikuti standar hukum dan teknis yang sah, tujuannya memastikan bahwa seluruh sistem aktif maupun pasif berfungsi sesuai ketentuan keselamatan bangunan. Acuan utama, Permen POPR Nomor 26 Tahun 2008, Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran, SNI 03, 3989, SNI 03, 1735, SNI ISO 14520, Pengaturan Teknis Sprinkler, Hydrant, dan Sistem Gas, NFPA Series NFPA 13, 25, 72, Acuan internasional untuk inspeksi dan pengujian. Pemeriksa harus memastikan desain, instalasi, serta pengujian sistem sesuai standar yang berlaku agar keandalannya terjamin dalam kondisi darurat. Pengumpulan dan verifikasi dokumentasi teknis. Dokumentasi teknis merupakan dasar validasi bahwa sistem terpasang dan beroperasi sesuai desain. Pemeriksa wajib memastikan seluruh data administratif dan teknis tersedia serta mutakhir. Dokumen yang diverifikasi meliputi gambar instalasi as-built drawing, sertifikat instalasi dan hasil uji fungsi, manual pabrik dan spesifikasi alat, riwayat inspeksi dan pemeliharaan sebelumnya. Dokumen harus konsisten dengan kondisi aktual di lapangan. Bila terdapat perbedaan, perlu dilakukan klarifikasi dan pembaruan catatan teknis untuk menjaga akurasi data sistem proteksi. Penentuan zoning inspeksi dan pembagian area pemeriksaan. Untuk meningkatkan efisiensi, area bangunan dibagi dalam beberapa zona berdasarkan risiko dan hipotesa kerusakan, langkah-langkah zoning, identifikasi fungsi ruang dan tingkat risiko kebakaran. Tentukan zona 1-5 berdasarkan tingkat prioritas misalnya, zona tinggi, ruang server, genset. Susun daftar sistem yang diperiksa di tiap zona sprinkler, hydrant, alarm, detektor, pintu tahan api. Buat jadwal dan peta inspeksi agar kegiatan lebih sistematis. Pendekatan ini memudahkan pelacakan kerusakan serta pengaturan sumber daya pemeriksa secara efisien. Peralatan inspeksi dan alat pelindung diri APD yang wajib. Keamanan dan ketelitian pemeriksa ditentukan oleh kelengkapan alat dan APD. Setiap petugas wajib mempersiapkan peralatan sesuai jenis sistem yang diperiksa. Peralatan inspeksi, kamera digital, senter, laser meter, pressure gauge, form checklist inspeksi dan alat ukur kalibrasi. APD wajib, helm keselamatan, rompi reflektif, sarung tangan tahan panas, sepatu safety dan masker respirator. Seluruh alat harus diperiksa fungsinya sebelum digunakan. APD tidak hanya melindungi petugas tetapi juga memastikan kegiatan berlangsung sesuai standar K3. Koordinasi manajemen dan penetapan tanggung jawab. Sebelum inspeksi dimulai, perlu dilakukan koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat agar kegiatan berjalan aman dan terkontrol.
Pihak terkait dan perannya, owner, menyediakan izin akses dan data teknis, operator, menyiapkan jadwal dan pengaturan sistem offline atau bypass. Kontraktor atau petugas inspeksi, melaksanakan pemeriksaan teknis sesuai SOP. Penunjukan penanggung jawab lapangan harus dilakukan secara tertulis untuk menjamin komunikasi, keselamatan kerja, dan pencatatan hasil uji. Semua kegiatan dituangkan dalam berita acara resmi sebagai bukti audit teknis. Proteksi pasif. Kompartementalisasi dan batas tahan api antar ruang fire resistance rating. Tujuan utama proteksi pasif adalah membatasi penyebaran api melalui kompartementalisasi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kontinuitas elemen pemisah seperti dinding, lantai, dan plafon dengan nilai fire resistance rating FRR sesuai desain. Hal yang dicek, integritas sambungan antar elemen tanpa celah atau retakan, ketebalan dan material dinding atau lantai sesuai spesifikasi. Tidak ada modifikasi yang menurunkan FRR. Kegagalan kontinuitas sekat dapat menyebabkan propagasi api lintas ruang, sehingga menjadi fokus utama inspeksi proteksi pasif. Nilai ketahanan api material struktur utama beton, baja, kayu. Setiap material struktur memiliki batas ketahanan terhadap panas dan api yang harus diverifikasi sesuai dokumen teknis. Langkah pemeriksaan, cek spesifikasi TK tingkat ketahanan api dari desain atau sertifikat uji. Amati indikasi degradasi struktural, seperti korosi pada baja, retak beton, atau arang pada kayu. Pastikan lapisan pelindung tidak mengelupas atau menurun performanya. Material yang kehilangan integritas termal dapat mempercepat keruntuhan struktur selama kebakaran, sehingga dokumentasi hasil pengamatan harus lengkap dan terukur. Pintu tahan api, pengunci otomatis, dan door closer fungsi. Pintu tahan api berfungsi menjaga sekat antar kompartemen tetap tertutup selama kebakaran. Pemeriksaan meliputi fungsi penutupan otomatis, kekedapan asap, dan kondisi mekanisme. Komponen yang diperiksa, sistem pengunci otomatis dan door closer harus aktif dan menutup penuh. Gasket di sekeliling daun pintu utuh dan rapat tanpa celah asap, engsel, kusen, dan label sertifikasi masih sesuai standar pabrikan. Setiap pintu diuji buka tutup minimal 3 kali untuk memastikan keandalannya dalam kondisi darurat. Fire stopping pada penetrasi pipa atau kabel dan siling layanan MEP. Fire stopping memastikan penetrasi instalasi MEP mechanical, electrical, plumbing tidak menjadi jalur api atau asap. Poin pemeriksaan, pastikan setiap penetrasi memiliki fire stop atau SLIEBER sertifikat. Silen tahan api harus masih lentur, tidak retak, dan tidak terkelupas. Cek kesesuaian material fire stop dengan jenis penetrasi pipa logam, PVC, kabel. Area tanpa siling yang baik dapat menjadi titik bocor asap dan api, sehingga seluruh jalur MEP harus diperiksa secara visual dan dicatat kondisinya. Pelapis intumescent dan pelindung tahan api pada elemen struktur. Pelapis intumescent berfungsi memperlambat kenaikan suhu struktur baja atau kayu. Pemeriksaan difokuskan pada ketebalan lapisan, kerusakan fisik, dan indikasi korosi. Tahapan inspeksi, gunakan alat ukur ketebalan lapisan sesuai spesifikasi pabrikan. Periksa area terkelupas, retak, atau terkena kelembapan tinggi. Pastikan tidak ada korosi di bawah lapisan pelindung. Hasil pemeriksaan dibandingkan dengan standar uji laboratorium untuk memastikan pelapis masih efektif memberikan perlindungan termal sesuai desain awal. Ruang shaft, duct, dan vertical openings, penahanan asap dan penutupan. Ruang shaft, ducting, dan bukaan vertikal harus mampu menahan asap dan api agar tidak menjalar antar lantai. Fokus pemeriksaan, kondisi damper pasif dan penutupan otomatis berfungsi baik. Tidak ada lubang atau celah pada penutup shaft, sealant dan insulasi di sekitar duct masih utuh. Inspeksi juga mencakup jalur udara balik dan exhaust untuk memastikan tidak ada kebocoran asap yang dapat mengganggu evakuasi atau sistem tekanan ruang tangga. Bahan finishing interior, perabot, dan beban kebakaran lokal.
Material interior dapat memperburuk intensitas kebakaran bila memiliki reaksi tinggi terhadap api. Pemeriksaan dilakukan terhadap bahan dinding, plafon, lantai, serta furnitur permanen. Langkah evaluasi, identifikasi jenis bahan PVC, kayu, busa, tekstil. Cek klasifikasi reaksi terhadap api Fire Reaction Class. Tentukan area dengan potensi beban kebakaran tinggi seperti ruang arsip atau panel listrik. Rekomendasi pelapisan ulang atau penggantian bahan berisiko tinggi wajib dicantumkan dalam laporan akhir inspeksi. Tangga darurat, enclosures tahan asap, dan akses evakuasi bebas hambatan. Tangga darurat dan ruang enclosures harus menjadi area aman bagi evakuasi. Pemeriksaan menilai fungsi sekat tahan asap, pintu akses, dan tekanan positif. Aspek penting, dinding dan pintu tahan api minimal 2 jam. Sistem tekanan positif berfungsi mencegah masuknya asap. Jalur evakuasi bebas, hambatan dan pencahayaan cukup. Pastikan tidak ada penyimpanan barang di area tangga atau koridor yang dapat menghalangi jalur keluar selama kebakaran. Iluminasi darurat, rambu evakuasi, dan kondisi jalur evakuasi. Sistem penerangan dan rambu evakuasi adalah bagian integral dari proteksi pasif. Tahapan pemeriksaan, uji fungsi lampu darurat dan waktu cadangan minimal 90 menit. Cek visibilitas rambu evakuasi dalam kondisi asap rendah. Pastikan jalur evakuasi bersih, lantai tidak licin, dan pintu dapat dibuka ke arah evakuasi. Keandalan sistem pencahayaan darurat sangat penting agar penghuni dapat menemukan jalur keluar dengan cepat dan aman selama insiden kebakaran. Proteksi aktif. Panel kontrol alarm kebakaran, backup power, dan integritas log. Panel kontrol adalah pusat sistem proteksi aktif yang mengintegrasikan seluruh detektor dan perangkat alarm. Pemeriksaan difokuskan pada fungsi panel, cadangan daya, dan log kejadian. Langkah pemeriksaan, uji operasi normal dan kondisi gangguan trouble signal. Cek baterai cadangan backup power, kapasitas, dan waktu tahan minimal 24 jam. Verifikasi log alarm dan fault untuk mendeteksi anomali historis. Semua hasil pengujian harus dicatat dan diverifikasi dengan dokumentasi pemeliharaan periodik untuk menjamin sistem selalu siap operasi. Detektor asap atau HIT dan manual call point lokasi, kalibrasi, dan coverage. Detektor merupakan komponen vital dalam deteksi dini kebakaran. Pemeriksaan memastikan posisi, fungsi, dan sensitivitas sensor sesuai desain. Poin pemeriksaan, lokasi pemasangan sesuai peta deteksi dan bebas dari blind spot. Uji fungsi dan kalibrasi menggunakan smoke atau heat tester. Pastikan manual call point MCP mudah dijangkau dan berfungsi baik. Catat hasil uji sensitivitas serta tanggal terakhir kalibrasi untuk menjamin efektivitas deteksi pada setiap area terproteksi. Sistem pemberitahuan massa sirena atau strobo atau PA dan integrasi evakuasi. Sistem pemberitahuan massa berfungsi memberi peringatan dan panduan evakuasi kepada penghuni. Pemeriksaan memastikan keterpaduan audiovisual alarm dan sistem komunikasi evakuasi. Aspek evaluasi, level suara sirena lebih dari atau sama dengan 15 desibel di atas kebisingan latar. Strobo berfungsi pada seluruh zona alarm. Sistem public address PA terintegrasi dengan panel alarm dan rencana evakuasi. Pastikan pesan suara evakuasi terdengar jelas, tidak tumpang tindih, dan dapat diaktifkan dari panel kontrol utama. Sistem sprinkler otomatis kepala, jaringan pipa, dan tekanan operasi. Sprinkler otomatis adalah sistem pemadaman pertama di area terproteksi. Pemeriksaan mencakup komponen mekanik dan tekanan operasional. Langkah pemeriksaan, periksa kepala sprinkler, bersih, tidak korosi, dan tidak terhalang benda. Lakukan pressure test pada jaringan pipa sesuai standar NFP 25. Pastikan valve terbuka dan dilengkapi indikator posisi. Hasil uji tekanan dan visual inspection dibandingkan dengan nilai desain untuk memastikan sistem bekerja optimal saat aktivasi kebakaran. Standpipe, fire hose reel, dan hidran internal akses dan flow test.
Sistem standpipe dan hose reel memungkinkan pemadaman awal oleh penghuni atau petugas. Fokus pemeriksaan, valve dapat dibuka penuh tanpa kebocoran, selang hose dalam kondisi baik, tanpa retak atau bocor. Lakukan flow test dan ukur debit serta tekanan aliran sesuai kriteria desain. Pastikan semua peralatan mudah diakses, bebas hambatan, dan lokasi titik hidran sesuai dengan rencana proteksi bangunan. Pompa kebakaran diesel atau elektrik, controller, dan uji start atau flow. Pompa kebakaran adalah jantung dari sistem distribusi air proteksi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan otomatisasi dan kinerja hidrolisnya. Tahapan uji, lakukan start otomatis dan manual untuk pompa diesel dan elektrik, cek indikator tekanan, alarm panel, dan respon controller. Lakukan flow test untuk verifikasi kapasitas pompa. Pastikan histori pemeliharaan, log tes mingguan, dan bukti kalibrasi pressure gauge tersedia untuk audit teknis. Penyediaan air, tangki, reservoir, dan koneksi pasokan eksternal atau booster. Kapasitas air menjadi faktor kunci keberhasilan sistem pemadaman. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ketersediaan volume dan pasokan kontinu. Langkah evaluasi, ukur kapasitas tangki dan periksa sensor level air. Pastikan sistem pengisian otomatis berfungsi. Verifikasi, koneksi booster dan pasokan eksternal dapat digunakan saat beban puncak. Tangki harus bebas kebocoran dan lumpur endapan. Catat volume aktual dibandingkan dengan kapasitas desain sebagai data kelayakan operasi. Sistem pemadaman khusus gas atau foam untuk area risiko tinggi. Sistem pemadaman khusus digunakan di area seperti ruang server, panel listrik, atau gudang bahan berbahaya. Pemeriksaan utama, integritas tabung dan tekanan gas sesuai standar. Kondisi nozzle dan jaringan pipa discharge. Uji interlock keselamatan door interlock. Alarm pre-discharge. Pastikan tidak ada kebocoran dan semua katup dalam posisi benar. Laporan pengujian harus mencantumkan data tekanan aktual serta tanggal terakhir recharging tabung. APAR, inventory spare parts, dan manajemen pemeliharaan operasional. Alat pemadam api ringan APAR merupakan lini proteksi awal yang wajib siap digunakan. Pemeriksaan menilai distribusi, masa berlaku, dan catatan pemeliharaan. Aspek inspeksi, APAR terpasang di lokasi strategis dan mudah dijangkau. Label inspeksi dan tekanan tabung masih dalam batas aman. Inventory spare parts dan komponen kritikal tercatat lengkap. Semua hasil pemeriksaan harus terdokumentasi dalam sistem manajemen pemeliharaan agar pengawasan operasional tetap berkesinambungan. Uji, pemeliharaan, tindak lanjut dan pelaporan. Uji dan pemeliharaan sistem proteksi kebakaran secara berkala. Sistem proteksi kebakaran wajib diuji dan dipelihara secara rutin agar tetap andal. Kegiatan meliputi inspeksi visual, uji fungsi, serta pemeliharaan preventif dan prediktif. Ruang lingkup utama, pemeriksaan harian atau mingguan pada panel alarm, pompa, APAR, uji fungsional periodik untuk sprinkler, detektor, dan sistem evakuasi, pemeliharaan preventif pelumasan, pembersihan, kalibrasi serta prediktif berbasis data performa. Pelaksanaan uji serah terima commissioning pasca perbaikan dengan dokumentasi hasil uji yang disahkan teknisi bersertifikat. Hasil inspeksi harus dicatat, ditandatangani, dan diarsipkan untuk audit keselamatan bangunan. Tindak lanjut temuan, pelaporan, dan keberlanjutan keselamatan. Temuan hasil pemeriksaan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko agar prioritas perbaikan jelas dan terukur. Tingkat temuan, kritis, membahayakan langsung, wajib diperbaiki segera, sedang, berdampak sebagian, perlu tindakan dalam waktu dekat, minor, tidak signifikan, namun perlu pemantauan. Pelaporan harus objektif, memuat data uji, foto, rekomendasi, dan tindak lanjut perbaikan. Audit internal dilakukan untuk menilai efektivitas sistem dan memastikan pembaruan SOP, pelatihan petugas, serta simulasi evakuasi berkala tetap terlaksana. Dengan demikian, keberlanjutan keselamatan kebakaran di bangunan terjaga secara sistematis dan terdokumentasi.